Saat ini di tanah air setidaknya ada 90 juta pengguna internet, di mana 80% diantaranya adalah pengguna aktif bulanan alias monthly active users aplikasi Messenger Line. Dengan fakta tersebut, tidak heran jika Indonesia menjadi negara keempat dengan basis pengguna Line terbesar di dunia. Line semakin serius mengekspansi pasar Indonesia dengan layanan messengernya yang semakin diminati, khususnya kalangan muda usia. Demi memantapkan posisinya di tanah air, Line telah menunjuk mantan eksekutif XL Ongky Kurniawan sebagai Managing Director. Posisi tersebut baru pertama kali diisi sejak Line beroperasi di Indonesia 3 tahun lalu. Berbagai jurus telah disiapkan oleh Ongky Kurniawan untuk membesarkan Line Indonesia, sejalan dengan misi Line global yakni mendekatkan jarak alias closing the distance. Bagaimana peluang dan tantangan bisnis aplikasi Messenger di tengah animo yang tinggi terhadap layanan data? Mampukah Line menggandakan jumlah pengguna lebih banyak lagi? Selular akan mengulasnya dalam program Bincang Eksekutif bersama Ongky Kurniawan, Managing Director Line Indonesia. Pemirsa, kembali bertemu dengan saya Uday Rayana di acara Bincang Eksekutif. Bincang Eksekutif kali ini akan menghadirkan Bapak Ongky Kurniawan. Beliau adalah Managing Director dari Line Indonesia. Kita ketahui industri seluler dalam 3 dekade terakhir sudah mengalami transformasi yang luar biasa. Kalau mungkin beberapa dekade yang lalu kita melihat bahwa layanan utama adalah masih bersifat basic service, yakni voice dan SMS. Kemudian di era data yang sekarang tumbuhnya layanan dibarengi dengan tumbuhnya smartphone, kita kenal begitu luar biasa layanan yang bersifat lebih value added, yakni adalah layanan messenger. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang hal ini bersama Bapak Ongky. Apa kabar Bang Ongky? Apa kabar Mas? Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Selamat datang. Selamat datang, thank you. Di kantornya Line. Ya, Pak Ongky, kita ingin juga lebih sebelumnya mengenai bagaimana sebenarnya si jejaring sosial kemudian juga messenger bisa tumbuh dan menjadi digandrungi di Indonesia ini. Ya. Mungkin kalau kita tarik balik beberapa tahun yang lalu kebutuhan mengenai messaging itu sudah mulai dengan adanya SMS. Jadi orang butuh sesuatu yang mungkin sifatnya lebih personal, nggak mau diganggu lewat telepon, jadi mulai awalnya dengan SMS. Dengan adanya data, ada alternatif lain dari SMS itu sendiri yang malah lebih murah dan sifatnya free dan sangat interaktif, yaitu messaging. Dan beberapa tahun lalu itu sudah dimulai dengan salah satu provider, waktu itu ada BBM, dan tentunya langsung diikuti dengan banyak messenger lainnya, termasuk salah satunya adalah Line. Jadi Line itu sudah mulai sejak tahun 2011, diawali dengan Jepang, waktu itu kita mulai populer di Jepang, dan akhirnya masuk ke Indonesia beberapa tahun belakangan ini, dan sekarang penggunanya sudah cukup besar, dan kita termasuk one of the market leader untuk messenger di Indonesia. Jadi kenapa pertumbuhan ini menjadi luar biasa? Karena kami mengamati bahwa mungkin sebagian besar pengguna pengguna ponsel itu juga ada pengguna dari messenger itu sendiri. Ya? Ada riset yang menunjukkan bahwa di Indonesia ini cukup unik. Indonesia itu pemakai messengernya itu bukan hanya stick ke satu messenger aja. Itu rata-rata pemakai messenger Indonesia itu menggunakan 4,2 messenger. Jadi saat ini memang sifatnya messenger itu masih lebih open buat mereka untuk coba-coba. Belum very loyal to a particular messenger. Kenapa itu sangat populer? Karena balik lagi ada kebutuhan dulunya di SMS. Dilihat alternatif lain di mana messaging itu sangat instan, lebih cepat, lebih mudah untuk berinteraksi. Jadi itu lebih ke akhirnya dari mulut ke mulut merasa bahwa messenger itu jauh lebih fungsional, lebih punya utility yang lebih tinggi dibanding dengan SMS. Awalnya memang replacement of SMS, tapi messengernya sendiri itu berkembang. Nah, Line masuk di saat dimana user ini mulai mencari alternatif untuk messenger, dan kita masuk waktu itu dengan value proposition yang sangat unik, yaitu stiker dari Line Characters. Dan itu menjadi satu alternatif yang menarik sekali buat segmen, terutama segmen youth. Dan mereka mulai mengadopsi dengan sangat cepat, dan mereka mulai menggunakan stiker-stiker itu untuk bikin conversation jadi jauh lebih fun. Jadi emosi mereka jadi lebih
terekspresikan lewat Line. Kelihatan real gitu. Kelihatan real, kelihatan menarik, dan tentunya catchy, fun, dan sangat relatable buat mereka. Jadi sangat relevan buat mereka. Akhirnya adoption juga terjadi dengan cepat, dan tentunya sifat Messenger itu adalah sesuatu yang bukan hanya dipakai untuk sendiri. Jadi Messenger itu akan menarik kalau ada orang yang bisa berinteraksi. Jadi akhirnya perpindahan Messenger itu bisa cepat karena dibantu juga dengan adanya terbentuk misalnya grup-grup diskusi dan sebagainya. Jadi dengan cepat orang mengadopsi karena akhirnya ini adalah at the end of the day is a communication app. Jadi sudah pada titik yang kebutuhan bagi. Udah sampai ke kebutuhan yang mendasar bagi orang-orang, dan makin lama kan orang butuh sesuatu yang instan. Makanya ada coin phrase instant messaging itu karena ya Messenger itu adalah sesuatu yang bikin kita jadi instan gitu. Instantly get the response, instantly can express something. Jadi memang ada clear proposition dari Messenger yang bikin orang dengan mudah mengadopsi itu dengan cepat. Nah, selain Messenger kan juga masyarakat kan juga sangat gantung dengan sosial media. Taruhlah seperti Facebook yang penggunaan juga cukup besar di Indonesia ini. Perbedaannya di mana ya? Apakah yang saling melengkapi atau mungkin bisa jadi satu hal yang bisa membedakan? Sebenarnya di awalnya complementary, karena SNS itu sifatnya kan lebih ke social media, expressing themselves into komunitas yang mereka bisa menunjukkan, oh seperti ini saya, social media. Sementara Messenger menjawab basic kebutuhannya, yaitu communication, yang sebelumnya di-cater oleh SMS, tapi dirasakan SMS mungkin makin mahal, kurang affordable, jadi accelerate orang untuk pindah ke Messenger. Awalnya seperti itu. Dalam perkembangannya Messengernya sendiri juga udah mulai meluas gitu, dan mungkin ingat dulu even mulai dari starting dari profile picture yang berubah itu udah mulai masuk ke ranahnya SNS gitu. Dan sekarang sudah diadopsi oleh seluruh Messenger. Jadi ada banyak hal yang mulainya dari basic communication app tapi meluas ke social application juga, seperti sharing profile picture, kemudian juga creating group, sharing photos, itu kan udah mulai masuk ke ranahnya SNS juga. Akhirnya makin lama makin converging sih sebenarnya antara SNS sama Messenger ini. Jadi melengkapi ya. Saling melengkapi, tapi akhirnya masih mulai masuk ke ranah yang sama nih. Jadi kita mulai start masuk ke ranah di mana kita udah mulai saling bersentuhan gitu. Jadi sekarang tinggal apakah kita mau lihat itu sebagai kompetisi atau kita mau lihat itu sebagai sesuatu yang bisa accelerate adoption dari this kind of services. Tapi kalau bicara umum ini eskalasinya luar biasa ya, melihat pertumbuhan dari masing-masing lain, terutama lain sendiri yang kelihatan sangat fenomenal dalam hal ini. Memang kalau dilihat dari situasi di Asia yang mungkin bisa jauh lebih relate dengan karakter-karakter di Line, penggunaan stiker, memang Asia lebih terbuka. Jadi Line itu sendiri kita sekarang sangat kuat di Asia, terutama di Indonesia, Jepang, Thailand, dan Taiwan. Di Indonesia sih berapa nomor terbesar ke berapa? Sekarang kita registered usernya sekitar 90 juta. Registered user. Kemudian kalau kita lihat dari sisi positioning di Indonesia, kita termasuk top 3. Jadi market leader di top 3. Walaupun kita punya strong segmen itu terutama di millennial, di youth. Jadi di youth itu kita sangat kuat. Sangat kuat karena mereka melihat Line itu sangat relevan buat kehidupan sehari-hari mereka. Ya, baik pemirsa, sangat menarik perbincangan kita dengan Bapak Ongki Kurniawan, Managing Director dari Line Indonesia. Kita akan lanjut segera setelah ini.